Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kemungkinan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita sudah terhubung dengan Pak Sony Susmana, Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia. Selamat malam, Pak Sony. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Sony, ini diduga kecelakaan terjadi karena truk ini remnya blong. Apakah ada analisa yang sudah Pak Sony pikirkan begitu kemungkinan terjadinya kecelakaan di Ciawi ini, Pak? Iya, kendaraan ini nggak berhenti, banyak faktor ya. Bisa dibilang gagal rem, bisa juga dibilang masalah kesehatan dari pengemudinya. Nah, dalam hal ini ada ketidakmampuan dari pengemudi dalam menguasai kendaraan. Ya, kita tahu bahwa selama ini kan kita mengajukan SIM itu tidak pernah ada satu uji yang valid tentang bagaimana dia mempraktikkan kendaraan di lapangan. Sekalipun ada simulator itu sifatnya hanya ya tidak mewakili kondisi 100% yang ada di lapangan ya. Yang kedua adalah skill dari pengemudi truk rata-rata itu masih di bawah standar. Mereka hanya belajar bagaimana berkendara, kemudian menginjak rem, tetapi mereka tidak paham bagaimana mereka melakukan teknik pengereman yang benar, yang bisa memperlambat kendaraan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena ini berkaitan dengan muatan yang ada di belakang, kemudian jarak berhenti yang pendek, kemudian ada lagi kondisi cuaca dan sebagainya. Dan ini masih sangat lemah sekali. Yang ketiga, bahwa tanggung jawab dari si pengemudi ini masih kurang. Biasanya tekanan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan ini sangat besar, sehingga ada satu ancaman mungkin ya, kalau dia tidak mau bertugas akan digantikan oleh orang lain atau dia akan dipecat gitu. Ini masalah-masalah yang krusial yang terjadi sehingga kondisi-kondisi kecelakaan ini berulang dan ya seperti itu aja dramanya. Baik, Pak Sony, apakah mungkin ada selain tadi yang Bapak sebutkan, mungkinkah sang sopir tertidur atau mungkin mengantuk begitu, Pak? Bisa, itu maka saya bilang gagal rem di banyak faktor. Apa karena ada masalah di remnya atau memang ada masalah dari kesehatan pengemudinya, itu kita harus tunggu hasil investigasi dari teman-teman kepolisian. Baik, Pak Sony, lalu kita sebagai pengendara mobil biasa, apakah ada kiat-kiatnya Pak agar aman terjauhi dari kecelakaan-kecelakaan seperti ini, Pak? Ya, gini, kalau kita masuk ke gerbang tol itu memang harus ada perlambatan. Jangan kita berpikir di situ adalah kondisi yang aman. Ingat, kalau sudah masuk ke gate, itu kita sudah terpater di situ ya. Kita nggak bisa berpindah-pindah lajur lagi. Jadi biasakan kita kalau masuk ke gate, itu masuk sesuai dengan dimensi kendaraannya. Jangan kita mau cari yang kosong, ini membahayakan sekali nih. Kalau memang kendaraannya kecil, kita ada di sebelah kanan, kemudian kalau kendaraannya besar kita di sebelah kiri. Pun kalau di sebelah kiri kosong bukan berarti aman. Jangan cari cepatnya, tetapi biasakan ketika masuk ke gerbang tol itu ada sebuah perlambatan sehingga si pengemudi wajib melihat kaca spion. Kalau di belakang ada kendaraan terutama mobil-mobil besar, baik itu truk, bus, ya coba berusaha melakukan tindakan antisipasi, menghindar ke kiri atau ke kanan. Baik. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh banyak pengemudi, sehingga terjadilah tabrak belakang. Baik, Pak Sony, terima kasih banyak Pak atas waktunya pada malam hari ini, Pak. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.